Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Core Accounting Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik neraca lajur dan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Secara terperinci, tahapan dari siklus akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, transaksi. Sebagai contoh, perusahaan melakukan kegiatan transaksi berupa pembelian, penjualan, membayar gaji karyawan. Kita harus menganalisis terkait dokumen pendukung atau bukti transaksi tersebut beserta informasi yang terkandung di dalamnya. Bukti transaksi ini bisa berupa cek, nota, kwitansi, dan sebagainya. Selanjutnya, pencatatan ke dalam jurnal. Dari jurnal dilakukan pemindahan ke dalam buku besar. Pemindahan dari jurnal ke buku besar dinamakan dengan posting. Dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan berdasarkan golongannya. Selanjutnya, menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini terdiri dari neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan data laporan keuangan. Neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan ringkasan saldo atas akun-akun yang ada di buku besar. Selanjutnya adalah proses penyesuaian. Perusahaan menganalisa data-data yang diperlukan untuk penyesuaian. Kemudian perusahaan membuat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dengan adanya penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian itu, dapat kita susun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal. Selanjutnya, membuat ayat jurnal penutup. Kemudian dari ayat jurnal penutup, masing-masing nanti dimasukkan lagi ke dalam buku besar. Kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu membuat ayat jurnal pembalik. Selanjutnya kita akan membahas terkait neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Tujuan pembuatan neraca lajur antara lain, yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang terakhir, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur. Kalian dapat melihat sendiri ya. Ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, kemudian neraca. Prosedur penyusunan neraca lajur yang pertama yaitu memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur, di mana jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. Intinya yaitu kita harus melihat terlebih dahulu buku besar. Dari buku besar tersebut kita harus melihat saldo akhirnya. Misalkan buku besar perlengkapan kantor, saldo akhirnya 8.000, maka di dalam neraca saldo ya, ini neraca saldo yang ada di neraca lajur, dalamnya neraca lajur yaitu 8.000, maka di sini ditulis 8.000. Langkah kedua yaitu membuat jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan di dalam kolom yang disediakan dalam neraca lajur. Ini contoh dari jurnal penyesuaian atas perlengkapan kantor, yaitu beban perlengkapan kantor pada
perlengkapan kantor senilai 6.000. Di sini dari jurnal penyesuaian langsung kita masukkan ke kolom jurnal penyesuaian pada neraca lajur. Mudah sekali ya, yaitu dari perlengkapan kantor di kredit, tinggal perlengkapan kantor di kredit 6.000. Kemudian beban perlengkapan kantor di debit 6.000, kita tulis juga beban perlengkapan kantor di debit 6.000. Langkah ketiga, menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya, perlengkapan kantor mula-mula 8.000, kemudian ada penyesuaian 6.000 karena adanya pemakaian. Maka saldo akhir atau neraca saldo setelah penyesuaian itu sebesar 2.000. 8.000 dikurangi 6.000 sama dengan 2.000. Langkah 4 yaitu memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi atau neraca. Intinya, neraca saldo setelah disesuaikan ini ya, dipindahkan ke laba rugi dan dipindahkan ke neraca. Untuk unsur laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, sehingga beban perlengkapan kantor itu langsung di kolom laba rugi, sedangkan perlengkapan kantor itu di neraca. Selain pendapatan dan beban itu masuk neraca. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari neraca lajur? Mudah sekali. Kalian cukup melihat kolom laba rugi pada neraca lajur, kemudian kalian pindah ke dalam laporan laba rugi. Ini contoh ya laporan laba ruginya pada kasus Felixia Artistik, di mana contoh akun pendapatan sebesar 176 tinggal pindahkan, yaitu sebesar 176. Kemudian beban usaha juga sama, tinggal kalian pindah. Selanjutnya dari pendapatan dikurangi beban sama dengan 2.060. Berhubung ini bebannya lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi. Selanjutnya laporan perubahan modal, yaitu yang pertama modal awal. Kita lihat di sini ya, modal awal 214.000, tinggal kalian pindah. Kemudian rugi sebesar 2.060.000. Ini berasal dari rugi di tadi ya, perusahaan karena mengalami emang rugi, tinggal kalian tulis. Kemudian ada pengambilan pribadi atau prive 25.300. Jadi modal akhirnya adalah 186.640.000. Selanjutnya kita akan membuat neraca. Caranya mudah sekali. Kalian dengan melihat kolom neraca pada neraca lajur, kemudian kalian bedakan antara aset. Aset pun dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Selanjutnya ada kewajiban atau liabilitas, ada ekuitas atau modal. Untuk modal diperoleh dari laporan perubahan modal. Jadi yang ada dalam neraca modal awal dan privo itu tidak perlu dimasukkan karena sudah masuk dalam laporan perubahan modal. Kemudian sisi aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ketika tidak sama berarti neraca kalian itu menunjukkan kalau salah, maka perlu di cross check ulang. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Salam Core Accounting Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.